salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan dengan saya Okti Dameta Marsitorus, mahasiswi Universitas Siber Asia, kelas SI 403. Dan izinkan di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas UAS yang diberikan oleh ibu dosen saya, yaitu Ibu Tri Rahayu Mayasari dalam bidang mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan isu terkini, ya, isu terkini yang saya pelajari di dalam ilmu saya, yaitu bidang sistem informasi. Dan di sini saya mengangkat terkait dengan transformasi digital dan dampaknya juga pada kehidupan sehari-hari. Dan di sini izinkan saya akan mempresentasikannya yang sesuai saya bisa. Dalam era digital saat ini pun, transformasi digital ini memainkan peranan yang sangat penting, di mana berbagai aspek kehidupan ini menciptakan sesuatu yang sangat begitu penting bagi kita. Dan dalam transformasi digital ini, kita juga mengacu pada teknologi digital ke dalam semua area bisnis dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga proses ini telah mengubah cara kita untuk berpikir, cara kita untuk berkomunikasi, bagaimana kepada manusia satu dengan yang lainnya, itu sangat penting di dalam transformasi digital saat ini. Dan kemudian saya akan menjelaskan transformasi digital ini, apapun itu, salah satunya ialah peningkatan konektivitas dan akses informasi. Itu sangat penting, dimana salah satu dampak yang paling nyata itu ialah di dalam era digital ini ialah peningkatan konektivitas, dimana dengan adanya internet pastinya dan perangkat mobile dan segala apapun itu sangat memiliki peranan penting, dimana informasi ini kita dapat mengaksesnya dengan sangat mudah, ya. Dan dalam pengalaman sehari-hari juga, ini kita dapat melihat bagaimana seperti salah satunya aplikasi seperti dunia maya, internet, Google Maps, Facebook, sosial media, apapun itu yang sudah kita pakai, terutama dalam platform e-commerce, itu juga memerankan sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan misalnya, ya, salah satunya ialah merencanakan suatu perjalanan, dan saya bisa menggunakan aplikasi itu, seperti saya membuka Google Maps dan saya butuh untuk menelusuri di mana titik lokasinya. Nah, itu sangat penting di dalam konektivitas kita dan akses informasi yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua itu ialah keamanan data dan privasi. Itu dalam transformasi digital ini kita sangat memerlukannya, dimana dengan keamanan data dan privasi itu membuat kita semakin lebih aware dan menjaga, terutama dalam hal keamanan data kita, data privasi kita. Karena banyak juga data-data pribadi yang bisa kita lihat belakangan ini yang mulai terblok, mulai juga orang meng-scam, dan hal-hal buruk yang telah terjadi yang membuat kehidupan sehari-hari itu semakin memicu dampak negatifnya. Kemudian dalam pengalaman pribadi saya juga, saya pernah menerima email sejenis email email yang sampah kalau dibilang, atau email yang phishing, ya, yang mencoba mencari informasi tentang diri saya. Namun membuat saya lebih percaya bahwasanya itu tidak benar, gitu. Dengan cara apa saya bisa melakukan itu untuk menjaga data privasi saya? Saya membuatkan kata sandi dan menciptakan sesuatu penjagaan di dalam privasi saya dengan memilih untuk lebih mengantisipasi pastinya. Dan kemudian di dalam keamanan data dan privasi ini pun kita bisa juga menggunakan orang yang kita butuhkan, menggunakan benda juga, seperti kita bisa pakai kunci atau hal lain sebagainya dalam meningkatkan penjagaan keamanan privasi kita sendiri. Dan kemudian yang dibutuhkan ialah otomatisasi dan kecerdasan buatan itu juga perlu bagi kita di transformasi digital ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di era digital saat ini, kecerdasan buatan itu seperti contohnya AI, itu juga memudahkan para manusia untuk lebih memahami percepatan membutuhkan sesuatu informasi.
Dibanding sebelum masa-masa yang lebih terdahulu, mungkin agak lebih sulit dijangkau, dan pekerjaannya pun seperti lebih memanualisasi. Dan kemudian mengadaptasi teknologi AI ini juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa melihat penerapan AI ini adalah seperti asisten virtual kita ya, seperti Google Assistant atau juga aplikasi-aplikasi yang lain lah yang bisa kita lihat di handphone atau mobile kita. Seperti dia juga bisa mengatur jadwal kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu khususnya sangat penting bagi manusia di zaman era digital sekarang ini ya, dalam situasi terkini. Kemudian banyak positifnya yang kita dapatkan juga, dan mungkin juga ada negatif yang bisa kita ketahui. Tetapi pada hakikatnya di era digital transformasi sekarang ini itu sangatlah penting. Kemudian transformasi dalam pendidikan dan pembelajaran jarak jauh pun membuat kita mengerti. Sebelumnya kita bisa melihat di pandemi COVID-19 itu telah mempercepat adopsi pembelajaran jarak jauh seperti yang saya lakukan sekarang ini. Saya berkuliah di Universitas Siber Asia dalam sistem daring, yaitu pembelajaran secara online. Dan banyak keuntungan yang saya dapatkan, yaitu selain waktu yang fleksibel, dan saya bisa mengatur jadwal saya antara saya bekerja dengan kuliah, dan masih banyak lagi keuntungan yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran jarak online ini. Nah, dengan seperti inilah platform-platform online itu pun melanjutkan proses belajar mengajar. Seperti kita bisa lihat ada aplikasi-aplikasi yang memberitahukan tentang pendidikan, seperti academy, contohnya banyaklah, masih banyak aplikasi-aplikasi seperti Brain Academy atau juga les-les secara online. Itu sangatlah penting di era digitalisasi sekarang ini, dan mobilitas para manusia atau para masyarakat pun bisa memudahkan apapun itu. Nah, dan kita pun juga dapat lebih siap ya menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di dunia digital sekarang ini. Dan itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan transformasi digital. Saya berharap kedepannya dengan adanya transformasi digital ini membuat kita semakin yakin bahwasanya hidup semakin maju, pikiran pun semakin maju, dan kita semakin bersemangat bahwasanya menghadapi tantangan di era yang akan datang. Dan kita pun semakin cerdas dalam berpikir, dan kita pun harus semakin giat dalam mengetahui informasi-informasi apa dan bagaimana dan situasi apa bisa kita hadapi di dalam era digital sekarang ini. Baiklah, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan presentasi yang bisa saya utarakan. Semoga Ibu dosen Trirayu Masari berkenan dengan presentasi yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam.